Aku tahu semuanya tentang kalian, kata Lukman seolah-olah mengerti apa yang kupikirkan. Mendadak tubuhku terasa lunglai. Tak kusangka Lukman adalah saudara Alin, orang yang paling kubenci di dunia ini. Kenyataan bahwa Lukman adalah keponakan Bu Sari, wanita yang telah merebut papaku dan membuat sedih hati mama dan aku, membuatku betul-betul kehilangan semangat. Segenap sendi-sendi tubuhku serasa lepas, membuatku terduduk lemas di atas kursi. Selamat pagi Alin, selamat pagi Ibu. Karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Noni, lamunanku buyar. Suara mama cukup pelan, tapi toh aku kaget juga. Mama berdiri di belakang kursiku, menyisir rambutku dengan jari-jari tangannya. Mama, Noni sedih sekali Mama. Keluhku pelan, hampir putus asa. Ceritakanlah pada Mama, Noni. Mama ingin membantu, kata Mama pelan. Kubalikkan tubuhku, berhadap-hadapan dengan Mama. Mama tersenyum, menatapku dengan tenang. Matanya yang jernih dan kaya dengan kasih sayang membuat hatiku terasa sejuk, teduh, damai. Mama bagaikan sebuah telaga yang tenang dan sejuk, mampu menampung semua kesulitan dan keresahanku, memberi perlindungan yang aman dan tentram. Mama melangkah ke tempat tidurku dan duduk di sana sambil membenahi sprayku yang aut-autan. Tadi Papa juga bilang, Noni kok diam saja waktu Papa mau berangkat. Papa mengira Mama habis marahin Noni. Sebenarnya ada apa sih? Tanya Mama. Noni benci Papa, kataku pendek. Mama menatapku. Mata yang jernih dan lembut itu sekarang tampak sendu. Dilambekannya tangannya, menyuruhku datang mendekat. Ku hampiri Mama dan duduk di sampingnya. Noni, Mama selalu bilang bukan, bahwa Noni tidak boleh membenci Papa. Siapa lagi yang akan kau sayangi kalau Papa sendiri kau benci? Coba Noni pikir, siapa yang kerja seharian untuk kita? Siapa yang membelikan baju-baju untuk Noni? Yang membiayai sekolah Noni? Yang waktu Noni masih kecil suka menggendong dan mengajak Noni jalan-jalan? Siapa yang malam-malam dengan mata mengantuk mengantar Noni pipis di kamar mandi? Siapa yang menunggui Noni dengan setia waktu Noni sakit? Siapa Noni? Papa bukan? Nah, apakah kau akan membenci Papa yang sudah begitu banyak memberi dan berbuat untukmu? Aku tercenung. Ya, Mama benar. Tapi, benar Ma. Tapi Papa juga jahat. Buktinya Papa menikah lagi, mengkhianati Mama, mengkhianati Noni. Cinta Papa pada kita palsu, bohong. Kataku hampir menangis. Mama menghela napas.
Noni, belajarlah berpikir lebih dewasa. Jangan kekanak-kanakan, meskipun kau memang masih remaja. Jawablah Noni, sebenarnya kau mencintai Papa bukan? Kau senang bila Papa menyayangi dan memperhatikan kau? Tentu saja, Ma. Noni senang kalau Papa menyayangi dan memperhatikan Noni, sahutku. Semua itu diberikan Papa kepadamu. Nah, apa salahnya kalau Papa juga menyayangi dan memperhatikan anak lain? Apa salahnya kalau kebahagiaan seperti yang kau rasakan itu juga dirasakan orang lain seperti Alin dan adik-adiknya? Tapi Papa milik kita, Ma. Mereka tidak boleh merebutnya. Protesku keras. Tidak ada manusia yang dapat memiliki manusia lainnya, Noni. Manusia milik Tuhan, Noni. Kita tidak boleh egois dalam cinta. Cintailah semua orang. Begitu juga, biarkanlah Papa mencintai orang-orang yang membutuhkan dia. Papa mencintai kita semuanya. Karena itu, kita pun harus mencintai Papa. Mama rela Papa mengkhianati Mama? Tanyaku pelan, takut Mama tersinggung atau sedih. Mama tersenyum lembut. Papa tidak pernah mengkhianati Mama, Noni. Buanglah anggapan itu jauh-jauh dari hatimu. Papa tetap mencintai Noni, tidak berubah. Tapi bersamaan dengan itu, Papa juga mencintai Bu Sari, Alin, dan adik-adiknya. Noni, pada saat yang sama, orang dapat memiliki dua cinta sekaligus. Bukan berarti cinta itu kemudian berkurang besarnya menjadi separuhnya. Cinta itu tetap utuh pada masing-masing orang yang dicintainya. Dan cinta itu betul-betul cinta yang tulus dan keluar dari hati nurani. Bukan main-main. Kau dapat mengerti, Noni? Aku menggeleng. Tidak, aku memang tidak dapat mengerti. Bagiku cinta yang suci dan tulus hanya dicurahkan pada satu orang. Kalau cinta itu kemudian terbagi-bagi, tidak suci lagi namanya. Cinta yang membahagiakan adalah cinta yang sama-sama utuh dan bulat. Bukan cinta yang separuh-separuh. Menurut Mama, cinta Papa memang terbagi, tapi tetap utuh. Aku tidak mengerti. Yang namanya terbagi pasti tidak utuh, bukan? Dan cinta yang tidak utuh itu tidak akan membahagiakan. Belum saatnya, Noni. Kelak kau akan mengerti juga kata-kata Mama ini. Kalau kau sudah dewasa dan tahu apa artinya cinta. Kata Mama kemudian. Aku hanya mengangkat bahu. Mama, apakah Mama bahagia hidup dengan Papa? Tanyaku. Tentu saja. Kau lihat Mama selalu bahagia, bukan? Tapi aku tahu apa yang kau maksudkan dengan pertanyaanmu. Kau ingin tahu mengapa Mama tetap bahagia meskipun di madu. Begitu kan? Noni, pada dasarnya tidak ada seorang wanita pun yang senang di madu. Tidak ada. Di madu itu menyedihkan. Sakit. Semua wanita itu pasti menginginkan hidup suaminya hanya untuk dirinya saja dan anak-anaknya. Tidak untuk orang lain juga. Mama pun demikian.
Lalu mengapa Mama merelakan Papa menikah lagi? Karena Mama mencintai Papa, Noni. Mama akan bercerita. Mama dan Papa menikah di usia yang cukup ideal. Tapi pernikahan kami tidak segera membuahkan hasil. Mama belum juga hamil sampai 8 tahun usia pernikahan kami. Bahkan Mama kemudian mengidap macam-macam penyakit yang membuat badan Mama lemah. Harapan untuk mendapat anak semakin kecil, sementara kesehatan Mama semakin menurun. Mama terus berdoa supaya Tuhan memberi kesempatan pada Mama untuk melahirkan anak, meskipun hanya seorang saja. Dan doa Mama dikabulkan Tuhan. Lahirlah engkau. Tapi kesehatan Mama betul-betul sudah menurun dan tidak mungkin mendapat anak lagi. Mama sudah sakit-sakitan, padahal Papa masih muda, masih penuh semangat hidup. Mama menyadari bahwa Mama tidak dapat membahagiakan Papa secara utuh. Kami sama-sama mencintai, tapi kebahagiaan itu tidak hanya ditunjang oleh cinta saja. Banyak faktor-faktor lain yang sangat dibutuhkan oleh Papa, tapi Mama tidak dapat memenuhinya. Mama mencintai Papa. Mama ingin Papa bahagia. Karena itu, Mama merelakan Papa menikah lagi. Justru Mama yang mendesak, karena Papa sebenarnya tidak mau menikah lagi. Aku tercenung mendengar cerita Mama. Mama merelakan Papa menikah lagi karena Mama mencintai Papa. Bahkan rela dimadu karena ingin melihat Papa bahagia. Mama memang yang mendesak Papa untuk menikah lagi. Tapi apakah batinnya, perasaannya yang paling dalam juga begitu? Aku yakin tidak. Batin Mama pasti menangis. Alangkah egoisnya Papa. Papa hanya mencari kebahagiaannya sendiri. Tidak memikirkan bagaimana perasaan Mama. Mana ada seorang wanita yang bahagia di madu suaminya? Kalau Papa benar-benar mencintai Mama, seharusnya Papa menerima Mama bagaimanapun keadaannya. Tidak seperti ini. Waktu masih sehat disayang. Setelah sakit ditinggal menikah lagi. Pedihnya hatiku memikirkan semua ini. Tidak, bagaimanapun juga aku tidak dapat memaafkan Papa. Sudahlah Noni, tidurlah. Setelah istirahat, hatimu pasti akan lebih tenang. Kata Mama lembut. Aku menurut. Kubaringkan tubuhku di atas tempat tidur. Mama berdiri dan menutup jendela kamar yang masih terbuka. Kutatap Mama dengan gelisah. Unek-unek dalam hatiku belum tuntas. Masih ada masalah yang belum kuceritakan pada Mama. Justru yang menjadi pokok persoalannya. Ini tidak dapat kutahan lagi. Harus kuceritakan sekarang juga. Tapi bagaimana? Ma, kataku ragu-ragu. Mama menoleh. Apalagi? Masih ada yang mau kau ceritakan pada Mama? Aku bangun dan duduk bersandar dinding. Kupeluk gulingku dan kutopangkan kepalaku di atas benda empuk itu. Ma, sebenarnya bukan itu masalahnya. Itu hanya akibat saja dari sebab yang sebenarnya. Mama duduk di tempat tidurku. Lalu apa masalahnya?
Aku menarik napas berat. Ma, Noni menyayangi seseorang di sekolah. Dia baik sama Noni, tapi juga baik sama Alin. Malah sering pulang bersama-sama. Barangkali dia mencintai Alin. Kataku tersendat, menahan tangis yang mau menyeruak keluar, berdesak-desak di dada. Mama tersenyum. Ternyata kau sudah dewasa sekarang, Noni. Sudah mengenal cinta pada seorang pemuda. Kau yakin dia benar-benar mencintai Alin? Aku menggeleng ragu. Memang tidak yakin. Barangkali Lukman mencintai Alin, barangkali juga tidak. Dan semoga tidak. Tapi mereka sering pulang bersama, Ma. Dan tampaknya hubungan mereka baik sekali. Itu yang membuat Noni sedih. Hubungan yang baik belum tentu karena cinta, Noni. Bisa saja karena mereka bersahabat. Tapi kau pun jangan terlalu berharap. Siapkan dirimu untuk menghadapi dua kemungkinan itu. Dan kalau toh kali ini engkau gagal, masih banyak kesempatan bagimu untuk bertemu dengan yang lain. Semakin banyak kau mengenal orang, semakin hati-hati pula engkau memilih. Tidak usah terlalu kau pikirkan. Biarkan itu berjalan dengan sendirinya. Pelan aku mengangguk. Meskipun begitu, Mama berharap kau tidak kecewa kali ini. Iya, Ma. Terima kasih. Mama tersenyum, beranjak dari pinggir tempat tidurku dan melangkah keluar kamar. Kubaringkan kembali tubuhku di tempat tidur. Guling empuk itu kudekap di antara lengan dan kakiku. Tapi, panasnya siang ini. Kudorong guling yang semakin membuat gerah itu dan tidur telentang dengan santai. Ini hari Sabtu, berarti nanti malam adalah malam Minggu. Malam Minggu hanya punya arti bagi mereka yang punya pacar. Pikiranku tentang malam Minggu membuat ingatanku kembali melayang pada Lukman. Tapi cepat-cepat ku hapus kembali ingatanku itu. Sebab ingatan pada Lukman mengingatkan aku pada Alin juga. Dan aku tak suka. Ku coba memikirkan teman-temanku yang lain. Bayu, Arman, Dani, tapi ingatan pada mereka kabur dan tidak membawa kesan dalam hatiku. Ingatan pada Lukman selalu saja merebut-rebut ingatanku pada orang lain. Ku pejamkan mataku rapat-rapat. Buat apa memikirkan Lukman kalau dia tidak memikirkan aku? Buang-buang energi. Meresahkan hati saja. Aku tidak mau memikirkan Lukman lagi. Aku capek, ingin tidur. Aku tak tahu berapa lama tertidur. Di luar sudah gelap ketika Mama membangunkan aku. Lampu-lampu sudah menyala semua, sementara vokal grup di TV terus berteriak-teriak meskipun tidak ada yang menonton. Ku tengok jam besar di kamar tengah, hampir 6:30. Lama juga aku tertidur rupanya. Ku hempaskan tubuhku di kursi, menonton vokal grup di TV, meskipun sebenarnya aku kurang tertarik. Malas mau mandi, lesu saja yang kurasakan. Mandi dulu, Non, sembahyang. Seru Mama dari kamar makan. Ya, Ma. Dengan segan, aku bangkit dan menyeret sandal jepitku ke kamar mandi.
Ku percik-percikan air yang dingin itu ke tubuhku. Seperti kucing saja aku ini, takut air. Tapi malam-malam begini, mandi dengan air dingin memang membuat gigi gemeletup. "Cepat mandinya, Non. Ada temanmu tuh," seru Mama sambil mengetok pintu kamar mandi. "Teman? Siapa?" "Siapa, Ma?" tanyaku. Tak ada sahutan. Barangkali Mama sudah pergi ke depan. Kuraih gayung air dan kubenamkan ke dalam bak air. Dinginnya air itu mengguyur tubuhku. Tapi alangkah segarnya setelah air dingin dan busa sabun yang wangi itu mengusap tubuhku. Berjingkat-jingkat aku mengintip dari celah-celah gorden yang menyekat kamar tamu dan kamar duduk. Lukman. Jantungku berdebu ramai sekali. Kulihat Lukman duduk di kursi tamu dengan tenang. Necis sekali dan tampak semakin gagah bila berpakaian rapi begitu. Cepat-cepat ku tinggalkan gorden itu dan menyelinap ke dalam kamar. Payah aku memilih baju yang akan kupakai. Belum lagi menata rambutku yang nyelonong ke sana kemari karena belum sempat kurol. Repot betul. Persetan lah. Beginipun aku tetap cantik, kataku menghibur diri. Habis, siapa lagi yang akan menghibur kalau bukan diri sendiri? Kupilih rok kotak-kotak berlipit-lipit dengan blus kuning muda berindah. Cukup serasi tampaknya. "Halo," sapaku begitu muncul di ruang tamu. "Kok mendadak datang kemari?" "Mendadak? Ini sudah terencana, Non. Bukan mendadak. Aku sering lewat sini, cuman baru kali ini saja mampir. Bukan mampir, memang mau ke sini." "Sering lewat sini?" "Nah, sombong ya, gak mau belok." Sebelum melancarkan serangan, aku selalu menyelidiki sasaranku baik-baik. Sehingga aku yakin akan berhasil. Astaga, jadi kau akan menyerang aku? Dan yakin akan berhasil? Lukman menatapku. "Yakin dong," jawabnya mantap. Aku tertawa. Berani betul. Suatu kebanggaan yang entah dari mana asalnya dan apa sebabnya tiba-tiba saja merayapi hatiku. Serangan macam apa kalau aku boleh tahu?" tanyaku. Lukman tersenyum. "Nantilah," sahutnya. "Oh ya, ada salam dari Alin," sambungnya. Kegembiraan yang baru saja membunga di hatiku meredup mendengar Lukman menyebut nama Alin. "Apa katanya?" tanyaku dengan perasaan kurang senang yang kusembunyikan. "Gak bilang apa-apa, cuma salam saja." Aku diam. Segenap rasa tidak senang, jengkel, benci, dan barangkali cemburu menerjang-nerjang dadaku. "Kau sering ke rumahnya?" tanyaku menahan hati. "Sering juga, deket kok." Panasnya hati ini mendengar jawaban Lukman. "Sekarang kenapa gak ke sana?" tanyaku. Entah kenapa, nada suaraku jadi cenderung sinis. "Ngapain? Pengen dipelototi pacarnya?" "Oh, Alin sudah punya pacar?" seruku spontan. Kegembiraan meluap di relung-relung hatiku, meresapkan rasa lega yang nyaman. Betapa aku tidak bisa menguasai perasaan. Kekanak-kanakan betul. "Kau
kok seperti kaget?" tanya Lukman sambil menatapku. Pandangannya yang menyelidik membuatku belingsatan, malu. Aduh, jangan sampai dia tahu apa yang terjadi di hatiku. "Enggak," sahutku berlagak tenang. "Soalnya kukira kalian yang pacaran." Lukman tertawa. "Habis, kalian akrab sekali sih." Aku memberi alasan. "Alin sepupuku, Non. Ibunya adik ibuku." Kutatap Lukman dengan tegang. "Lukman saudara Alin. Kalau begitu, dia pasti tahu hubungan yang ada antara aku dan Alin." "Aku tahu semuanya tentang kalian," kata Lukman seolah-olah mengerti apa yang kupikirkan. Mendadak tubuhku terasa lunglai. Tak kusangka Lukman adalah saudara Alin, orang yang paling kubenci di dunia ini. Kenyataan bahwa Lukman adalah keponakan Bu Sari, wanita yang telah merebut papaku dan membuat sedih hati mama dan aku, membuatku betul-betul kehilangan semangat. Segenap sendi-sendi tubuhku serasa lepas, membuatku terduduk lemas di atas kursi. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.